الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Innala nansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fakatabalahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini, Allah menghimpun kita, mempertemukan kita dalam kajian yang diselenggarakan oleh YLQ ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan sempurna di dunia, kita bisa menikmati dan merasakan liku-liku kehidupan yang kita lampaui dan lewati itu menjadi kenikmatan dan kebahagiaan. Kemudian ketika kita kembali kepada Allah di akhirat, kita diberikan kelanjutan kesempurnaan kebahagiaan. Allah bimbing di antara ayat yang diberikan oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan yang sempurna itu ada di Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 102 di Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 102 itu Allah betul-betul memberikan petunjuk kepada kita supaya kita bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan sempurna di dunia dengan segala liku-likunya. Apapun yang kita rasakan, situasi dan kondisi apapun, maka berubah menjadi kebahagiaan, dan di akhirat menjadi investasi kegembiraan dan kebahagiaan yang tiada tara. Maka disitulah Allah bimbing dan Allah beri petunjuk di Ali Imran surat ketiga ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bu Perenjak bisa minta tolong diterjemahkan awal. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Jadi di ayat ini ada 4 hal penting yang diberikan oleh Allah sebagai petunjuk bagi kita. Pertama, Allah tunjukkan permata berharga dalam hidup itu iman. Dan dengan iman itu Allah jamin. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah?
Orang yang beriman dia akan menikmati dan merasakan kebahagiaan kehidupan di dunia. Saya ulang, nomor 1, ayat ini Allah memberikan petunjuk bahwa yang berharga dalam hidup itu adalah keteguhan keyakinan kepada Allah, iman, akidah, tauhid, keyakinan kepada Allah. Kenapa? Sebab hanya orang yang yakin kepada Allah, maka dia akan bisa menikmati dan merasakan di dunia ini sebagai kebahagiaan. Dia akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia. Orang beriman itu, apapun yang diberikan oleh Allah itu disadari. Apakah bentuknya yang menyulitkan? Apakah bentuknya itu kesempitan? Atau bentuknya itu kemudahan? Bagi orang yang yakin kepada Allah, dia paham betul. Inilah hidup, bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Dan dengan imannya itulah dia mampu menjawab ujian kehidupan itu. Dengan cara apa? Dia punya kesimpulan yang benar bahwa yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita tidak ada yang salah. Bahwa yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek, tidak ada yang salah. Semua sudah diatur, semua sudah diukur, semua sudah ditimbang, semua sudah dikadar. Bahasa Al-Qur'annya, semua sudah ditakdir. Takdir itu artinya ukuran yang pas. Takdir itu adalah ketentuan yang tepat. Tidak ada yang salah. Apa kesimpulannya? Berarti semua yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita pasti baik, sehingga membawa kegembiraan dan kebahagiaan, termasuk hal yang menyulitkan, termasuk hal yang merepotkan, tetap membawa kebahagiaan. Kenapa? Sebab dia bisa memetik mutiara hikmah dari setiap apapun yang diberikan oleh Allah. Taruhlah si fulan dengan anaknya yang pintar, yang cerdas, yang hebat, sementara anak sebagian orang menyulitkan. Belajar harus diperintah, ini harus waktunya ini, tidak bisa begini, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada hikmah di balik itu. Dia kemudian menyadari bahwa tidak ada yang buruk dari setiap yang diberikan oleh Allah. Maka dia semakin dekat kepada Allah, semakin dia bergantung kepada Allah. Orang lain bisa tertidur dan terlelap, dia menangis berurai air mata, mohon kepada Allah. Di tengah-tengah anak yang tidak baik itu, anaknya dijaga dan dilindungi oleh Allah. Pada saatnya dia yakin suatu saat anaknya menjadi permata yang bisa membanggakan orang tua. Kenapa? Karena keyakinannya kepada Allah. Itulah yang mengantarkan kebahagiaan bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Dia memiliki permata berharga dalam kehidupan, yaitu keimanannya, keyakinannya kepada Allah, yang dengan keyakinannya itu membawa hidup di dunia menjadi kebahagiaan. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, surat Ali Imran ayat 102 itu Allah mengajarkan kepada kita bahwa seberapapun besar kenikmatan yang kita rasakan di dunia, sungguh itu baru kecil. Karena ada kenikmatan yang jauh lebih besar yang disediakan oleh Allah untuk membahagiakan hidup kita, yaitu kebahagiaan hidup di akhirat. Jadi yang nomor 2, Allah jamin, Allah janji bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, bahagianya tidak hanya di dunia, tapi masih ada pula harapan. Masih ada masa depan kegembiraan yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Dan itu
tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Jangankan seluruh dunia, jangankan dua dunia, beratus-ratus kali lipat nikmat dunia tidak akan sebanding dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah bagi orang yang hidupnya meniti jalan kemuliaan. Disediakan oleh Allah kebahagiaan hidup di akhirat. Karena itu hidup di dunia ini singkat, hanya lebih kurang berapa? 63 tahun kalau iktibar kepada Rasul. Maka kenapa yang hanya untuk 63 tahun kita bisa sedemikian perfect, sedemikian ideal dan sempurna untuk hunian tempat tinggal kita saja? Untuk yang hanya untuk 63 tahun nilai asetnya bisa miliaran. Pertanyaan yang sama, sudah berapa yang sudah kita bangun rumah dan istana kita di akhirat? Berapa nilainya, berapa miliar yang sudah kita bangun? Padahal di sana untuk kehidupan yang abadi. Maka disinilah Allah tunjukkan, karena itu orang yang beriman dan memilih jalan kemuliaan, sesungguhnya dia sedang membangun rumahnya di akhirat. Dia sedang membangun investasinya. Maka dia mengerti dan menyadari dari nilai yang kedua apa? Berapapun besar nikmat, kenikmatan yang kita bisa reguk dalam kehidupan di dunia, sungguh itu tidak sebanding dengan besarnya kenikmatan yang disediakan oleh Allah di kehidupan akhirat. Nomor 3, karena itu jangan tertipu, jangan terjebak, jangan terpedaya dengan kenikmatan hidup sesaat di dunia. Jangan karena mengejar-ngejar dunia, jangan karena mengejar-ngejar harta, jangan karena mengejar-ngejar kesenangan dan kenikmatan hidup di dunia ini, kemudian kita kehilangan kemuliaan, kemudian kita menjatuhkan diri ke kehinaan. Maka yang ketiga, Allah bimbing apa? Tetaplah hidup dalam kemuliaan. Rawat dan jagalah hidup kita dalam kemuliaan. Apa hidup mulia itu? Hidupnya orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang memilih jalan kemuliaan. Ciri orang yang bertakwa, yang hidupnya dimuliakan Allah, 1, dia taat kepada Allah. 2, dia bersyukur kepada Allah. 3, dia selalu ingat kepada Allah. Jadi orang yang mulia, orang yang tidak pernah lupa berzikir kepada Allah. Orang yang hidupnya mulia, orang yang tidak pernah lupa bersyukur kepada Allah. Orang yang hidupnya mulia adalah orang yang selalu taat kepada Allah. Ketaatan, rasa syukur dan selalu ingat kepada Allah adalah jalan kemuliaan yang mengantarkan hamba itu derajatnya ditinggikan oleh Allah, yang dengan itu dibukakan pintu kebahagiaan oleh Allah. Ada berderet-deret ayat. Kalau taat pasti bahagia, kalau bersyukur pasti bahagia, kalau ingat kepada Allah pasti bahagia. Itu disedemikian banyak ayat dijamin oleh Allah. Orang yang memilih jalan kemuliaan, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah. Maka yang ketiga tadi, jangan tertipu, jangan terjebak kenikmatan dunia sampai kehilangan kemuliaan, kehilangan memilih jalan kemuliaan, menjatuhkan diri ke dalam kehinaan, menjadi orang yang durhaka kepada Allah. Kalau ditunjukkan oleh Allah, carilah barang yang halal. Kenapa harus kita campur adukkan yang halal dengan yang haram? Dalilnya mantep, Bu. Wong golek barang sing karam ae
angel ini kok apa maneh golek barang sing halal, Masya Allah. Jadi begitu. Maka jangan pernah menjatuhkan diri kita ke perbuatan kehinaan, tapi jaga dan rawat hidup kita tetap dalam kemuliaan. Sebab kalau dunia ini yang menjadi pegangan kita, meskipun kita pegang erat-erat, kita cintai dengan sedemikian cintanya, pada saatnya mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan berpisah dengan kita. Karena hidup di dunia ini ada batasnya, dibatasi oleh adanya kematian. Maka yang ketiga Allah ajarkan, karena itu tetaplah hidup dalam kemuliaan. Wong hidup ini hanya singkat. Dan ketika engkau memilih jalan kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka ayatnya apa itu, Bu? Haqqa tuqatihi. Benar-benar hidup menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian yang keempat, petunjuk Allah dari Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 102 tadi. Allah tunjukkan, jika ingin mendapatkan kebahagiaan sempurna, maka tidak ada pilihan lain kecuali hidup mengikuti petunjuk, hidup mengikuti risalah, satu-satunya agama, jalan keselamatan dan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah, yang mampu menyelamatkan dan membahagiakan hidup kita, yaitu ad-dinul Islam. Maka ayatnya ditutup, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada pilihan lain kecuali kita mengikuti ad-din, risalah, jalan keselamatan dan kebahagiaan yang diberikan dan dipilihkan oleh Allah untuk menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan kehidupan kita, yaitu menjadi orang yang sungguh-sungguh berserah diri kepada Allah. Maka inilah jalan keselamatan dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah, supaya kita tidak tertipu, hanya bisa merasakan kegembiraan dan kebahagiaan sesaat di dunia, tapi betul-betul kita bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan yang sempurna di dunia dengan segala liku-likunya, dipahami dan disadari ini sebagai ujian. Maka Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita supaya kita mengerti tentang makna hidup, dan kemudian kita menyadari bahwa inilah kehidupan yang sesungguhnya hanya bisa dinikmati dan dirasakan sebagai kebahagiaan bagi siapa? Bagi orang yang betul-betul yakin atau beriman kepada Allah. Yang kedua, iman itu tidak berhenti, tapi dari orang yang yakin beriman kepada Allah didorong dari mukmin. Mukmin itu orang yang beriman, itu didorong untuk ditingkatkan kualitas hidupnya dari mukmin menjadi muttaqin. Dari orang yang beriman kepada Allah menjadi orang yang memilih jalan kemuliaan. Sebab dengan kemuliaan itulah kita mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Kita lanjutkan yang kemarin, Quran surat ke-91, surat Asy-Syam, ayatnya ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Surat Asy-Syam
Ayat 7 Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha. Ayat 8, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Ayat 10, wa qad khaba man dassaha. Jadi inilah kita manusia, jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Proses penciptaan yang sedemikian sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan itu dijelaskan oleh Allah di surat Asy-Syams, surat ke-91 ayat yang ke-7 ini, bahwa kita manusia adalah jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Wa nafsi wa ma sawwaha. Berikutnya yang Allah ingatkan, karena itu Allah beri petunjuk, karena itu Allah bimbing, karena itu Allah rawat, karena itu Allah jaga. Apa bentuk penjagaan yang diberikan oleh Allah? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang ditunjukkan dan diingatkan oleh Allah, inilah jalan fujur. Jalan fujur itu jalan kehinaan. Wa taqwaha, dan tadi jalan takwa. Apa jalan takwa tadi? Jalan kemuliaan. Ini jalan kehinaan. Ini jalan kemuliaan. Ketika engkau memilih jalan kehinaan, tentu engkau akan merugi. Dan ketika engkau memilih jalan kemuliaan, jalannya orang yang bertakwa kepada Allah, yang hidupmu engkau taat kepada Allah, yang dalam hidup kalian selalu bersyukur kepada Allah, yang dalam menjalani hidup dan kehidupan kalian selalu ingat kepada Allah, maka disitulah kalian menjadi orang yang sukses meniti dan menjalani kehidupan. Kalian termasuk orang yang beruntung. Ditunjukkan di ayat 9. Ayat 9 Allah tunjukkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Yang mensucikan jiwanya, yang mengisi jiwanya dengan keyakinan kepada Allah. Kemudian yang pertama tadi apa, Bu? Hidup dengan penuh ketaatan. Yang kedua tadi apa? Hidup dengan penuh rasa syukur. Yang ketiga tadi apa? Selalu ingat kepada Allah. Dialah orang yang beruntung, orang yang memilih jalan kemuliaan. Dia orang yang membersihkan jiwanya, orang yang teguh keyakinan, kokoh imannya kepada Allah, kemudian hidup dengan penuh ketaatan, hidup dengan penuh rasa syukur dan selalu ingat kepada Allah. Maka dijamin oleh Allah. Apa jaminannya? Ayat 9 itu, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung. Yang demikian itu sungguh sukses. Ya, siapa? Orang yang membersihkan jiwanya. Monggo silakan. Ya, dah apa bunda. Ya. Jadi kembali ayat 9 apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh aflaha. Aflaha itu beruntung. Dan menarik sekali ayat ini karena Allah menggunakan keberuntungan itu. Ayat 9 surat ke-91 surat Asy-Syams itu dengan qad aflaha man zakkaha. Kata aflaha beruntung. Padahal kalau ibu-ibu punya anak diberi nama Sa'adah. Sa'adah itu artinya beruntung. Diberi nama Faza. Faza itu juga artinya beruntung. Tapi di ayat ini Allah menggunakan kata aflaha. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung tadi? Yang mensucikan jiwanya. Yang jiwanya teguh keyakinan kepada Allah. Yang hidupnya penuh ketaatan kepada Allah. Penuh dengan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan dalam hidup dia selalu ingat kepada Allah.
Itu dijamin oleh Allah di ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Tapi menggunakan kata aflaha. Apa istimewanya, Bu? Ternyata aflaha ini keberuntungan yang bukan instan. Keberuntungan yang tidak membalik tangan. Keberuntungan yang berproses. Iya, kalau terus menerus dirawat dan dijaga. Kalau lihat orang sukses di bidang apapun, jangan hanya melihat di titik puncak kesuksesannya, tapi lihat dari prosesnya, perjuangannya untuk dia sampai ke titik kesuksesan. Keberuntungan itulah yang dididikkan. Iman itu bukan stagnan, bukan mandek, tapi iman itu dinamis, yazidu wayankus, kadang bertambah, kadang berkurang. Maka itu naik turun. Allah ajarkan, didik untuk kita berjuang merawat iman dan keyakinan serta kemuliaan. Hidup dalam kemuliaan itu tidak pernah berhenti. Katanya Bu Perenjak di kaos-kaos itu apa? Jangan bosan jadi orang baik, katanya ya. Ada di apa itu? Ditulis jangan berhenti jadi orang baik, katanya gitu. Itu sebuah proses, jadi terus dirawat, terus dijaga supaya kita tetap dalam kemuliaan. Itulah yang diingatkan oleh Allah kepada kita, sehingga kalau panjenengan pirsani Quran surat ke-90. Surat 90 itu surat Al-Balad. Surat Al-Balad, surat Al-Balad itu surat negeri. Ayatnya ayat 12. Ayatnya ayat 13. Di surat Al-Balad ayat 12 itu ada perintah dari Allah supaya kita tidak berpangku tangan, supaya kita tidak bertopang dagu, supaya kita tidak bermalas-malasan. Kalau kita ingin perubahan nasib, tentu kita harus berjuang. Maaf, ini perih Bu rasanya menyaksikan sekarang ya. Mudah-mudahan 2024 ya Allah berikan, hadirkan pertolongannya, diberikan pemimpin yang mendatangkan keridhaan Allah. Masya Allah ya. Jadi kita ini memang diperintah berjuang ya. Dan jangan lupa ya, ada perjuangan yang tidak kelihatan. Apa itu? Untaian doa-doa kita yang kita munajatkan kepada Allah, di samping ikhtiar dan kesungguh-sungguhan kita untuk perbaikan keadaan. Itulah yang diajarkan Allah. Ayat berapa tadi Bu? 12. Ayat 12 itu diperintah oleh Allah, wa ma adrakamal aqabah. Begitu ayatnya. Wa ma adrakamal aqabah. Ayat 13, fakku raqabah. Apa Bu? Minta tolong. Ayat 12, ayat 13. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Iya. Yaitu melepaskan budak atau manusia dari perbudakan kebodohan dan kepakotan. Jadi ayat 12 Allah tunjukkan, wa ma adrakamal aqabah. Tahukah kalian jalan yang sukar lagi mendaki? Jalan terjal, jalan perjuangan. Itu yang ayat 12. Dan kemudian ayat 13, fakku, itu fi'il amar, perintah. Bebaskan dirimu, merdekakan dirimu, fakku. Bebaskan dari apa? Raqabah. Nah, raqabah itu maknanya budak. Tapi arti sesungguhnya dari raqabah itu ini. Segala apa yang menjerat leher itu namanya raqabah. Jadi kalau dunia, kalau harta itu menjerat diri kita,
Sampai saking cintanya kepada dunia dan harta, terus menjauhkan kita dari Allah, terus menjadikan kita durhaka kepada Allah. Karena rasa cintanya kepada dunia, maka itu namanya raqabah. Kita sedang diperbudak oleh dunia. Kalau misalnya istri yang kita cintai, suami yang kita cintai, anak-anak yang kita sayangi, saking cintanya kepada keluarga itu semua, kemudian menjadikan kita jauh dari Allah, durhaka kepada Allah, berani menentang hukum-hukum Allah, maka itu namanya raqabah. Jadi segala yang menjarat leher itu namanya, kalau jabatan yang kita inginkan, jabatan yang kita impi-impikan itu, kemudian kita terjang saja, apa saja yang menjadi hukum-hukum kebenaran oleh Allah, maka itu namanya raqabah. Sedang diperbudak oleh jabatan, sedang diperbudak oleh harta, sedang diperbudak oleh dunia. Nah, orang yang cintanya bergeser dari cinta kepada Allah menjadi cinta kepada dunia, itu namanya diperbudak. Jadi maksudnya perbudakan itu ya? Iya, jadi perbudakan ya secara sempit maknanya adalah budak. Tapi makna terkandung dari itu adalah budak itu adalah segala yang menjerat leher kita. Nah, disitulah kemudian Allah tunjukkan kenapa orang yang taat, orang yang hidupnya mulia tadi apa? Hidupnya kan beruntung. Sedangkan orang yang ingkar, orang yang durhaka, apa tadi surat ke-91, surat As-Sam tadi, menempuh jalan apa? Fujur. Orang yang fujur itu dijelaskan di ayat 10. Surat ke-91 ayat 10 itu adalah penjabaran dari orang yang memilih jalan kehinaan. Tidak mau taat, berarti apa? Durhaka kepada Allah. Tidak mau bersyukur, berarti apa? Ingkar, kufur atas nikmat Allah. Tidak mau berzikir, tidak mau ingat kepada Allah, berarti apa? Lupa atau lalai kepada Allah. Orang yang durhaka, ingkar atau kufur, orang yang lalai kepada Allah, inilah orang yang menempuh jalan kehinaan. Dan orang yang menempuh jalan kehinaan dijelaskan oleh Allah dengan sangat jelas, dia adalah orang yang merugi. Ayat 10, wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi. Siapa yang rugi? Yang mengotori jiwanya, yang hilang keyakinannya kepada Allah, hidup dengan kedurhakaan, dia ingkar, kufur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Tidak lagi dia mampu melihat semua nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga dalam hidup dia menganggap segala kesuksesan dan keberhasilan itu hanya karena dirinya sendiri. Maka disinilah Allah itu bimbing kepada kita. Sungguh dalam hidup ini berarti yang berharga siapa, Bu? Orang yang merawat jiwanya. Orang yang merawat jiwanya, terus memilih hidup dalam kemuliaan. Orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah adalah orang yang teguh keyakinan, orang yang menjaga dan merawat permata berharga dalam hidupnya, dan kemudian dengan itu dia memohon kepada Allah supaya dalam setiap gerak langkahnya ini dibimbing oleh Allah hidup dalam kemuliaan dan tidak jatuh dalam kehinaan. Siapa dia? Tentu orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang cinta dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka orang yang pandai bermuhasabah itu adalah orang yang pandai bercermin.
Cerminnya dengan apa? Ya dengan petunjuknya Allah, dengan ayat-ayatnya Allah. Supaya perjalanan hidupnya dimengerti dan dipahami. Ketika dia muda, dengan penuh rasa syukur kepada Allah, dengan segala potensi yang diberikan oleh Allah, ini menjadi saat-saat yang indah dan berharga untuk mendedikasikan hidup dengan pengabdian, karya nyata, amal terbaik yang minta itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Perputaran waktu terus bergulir. Ketika semakin dewasa, bahkan ketika beranjak tua, maka itu bukanlah sebuah kemunduran, tapi ini adalah ladang amal. Kesempatan umur adalah kesempatan berharga untuk apa? Untuk terus meningkatkan amal soleh, hidup terus dalam keridaan Allah. Semua yang dilakukan tidak ada yang sia-sia. Kalau sudah sore, sudah ngepak koper, wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu. Jumhur mufassir itu menerjemahkan wal asri, ya waktu asar. Waktu asar itu waktu sudah sore. Waktu asar itu adalah waktu yang sudah melampaui waktu nahar, yang sudah melewati waktu duha, yang sudah beranjak dari waktu fajar, dan jangan lupa sudah berangkat dari waktu malam. Padahal malam itu apa, Bu? Waktu kemuliaan. Hidup kita ini hina atau mulia sungguh ditentukan dari kualitas malam. Siapa orang yang paling beruntung di antara kita? Orang yang tidak kehilangan sepertiga malam terakhir dari waktu yang disediakan oleh Allah. Silakan orang lain tertidur, silakan orang lain terlelap. Orang bisa beranjak beraktivitas ke sana kemari, tapi dia kehilangan. Kehilangan apa? Saat-saat kemuliaan yang disediakan oleh Allah. Kalau kita mau bidik, ada target dan sasaran, tempat kebahagiaan terindah, maka itu disediakan oleh Allah bagi siapa? Orang yang tidak kehilangan keistimewaan malam. Maka stat hidupnya itu diukur dari kualitas malam. Maka kita bermuhasabahnya, menarik benang merahnya dari mana, Bu? Dari malam. Ini malam keberapa di umur kita? Sudah berapa malam waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita? Bisa jadi kesempatan kita hanya tinggal malam ini, karena Allah tidak berikan kesempatan malam yang lain. Bisa jadi tinggal sepekan, bisa jadi tinggal sebulan, atau berapapun waktu yang diberikan oleh Allah. Tapi orang yang ingin kemuliaan kehidupan, sungguh dia tidak akan pernah menyia-nyiakan meskipun hanya semalam. Jadi orang yang bermuhasabah kemuliaan itu begitu mau malam tiba, sewenengnya Masya Allah, seweneng. Ketemu malam itu bahagia. Kenapa? Bukan karena hanya ketemu malam berarti kita bisa istirahat. Ketemu malam kita bisa menghilangkan kepenatan dari waktu kita beraktivitas selama seharian. Tapi bagi orang yang ingin mendapatkan kemuliaan, ketemu malam karena ketemu saat kemuliaan. Ada satu poin berharga yang disediakan oleh Allah. Maaf, ada orang itu yang begitu malam tiba disia-siakan. Ada orang itu bisa nonton bola semalam suntuk, main karambol, main sekak, ya kadang-kadang malah nonton TV, main HP, ya orangnya sudah tidur, TV-nya masih nyala. Dibalik sekarang, ya TV-nya yang nonton kita. Ada orang itu setiap malam tiba diisi dengan hal yang sia-sia. Tapi ada yang kedua, lebih parah lagi. Setiap malam tiba diisi dengan dosa dan maksiat. Tapi bagi orang yang hidupnya mulia, setiap malam tiba maka diisi dengan kemuliaan,
dia mendekat kepada Allah, ya, dengan rukuk dan sujud, dengan berzikir, dengan baca Al-Quran. Dia menangis berurai air mata, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Dialah orang yang beruntung, dan dia ditempatkan di tempat istimewa oleh Allah. Quran surat keberapa Ibu? 17. Surat Al-Isra, ayatnya ayat 78. Di situ Allah tunjukkan kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan dan dinikmati oleh siapapun kecuali orang-orang yang menghidupkan malamnya. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasyakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kata-kata ini maqamam mahmuda itu familiar, Bu. Sudah mengalir di telinga kita, tapi belum tentu menggetarkan bagi setiap jiwa bahwa ini melebihi istana apapun, kenikmatan apapun, kemegahan apapun. Inilah tempat yang hanya dijanjikan oleh Allah. Masya Allah. Siapa yang tidak menginginkan maqamam mahmuda, tempat teristimewa, tempat terpuji yang dijanjikan oleh Allah bagi siapa? Orang yang rukuk dan sujud, berzikir, membaca Al-Quran, mentadaburi hidupnya, memanfaatkan kesempatan istimewa malam yang disediakan oleh Allah. Dan ibu-ibu jamaah, bapak rahimakumullah, di Quran itu memang malam itu istimewa, dan peristiwa-peristiwa hebat itu ternyata dipilihkan oleh Allah pada waktu malam. Salat kita itu oleh perjalanan malam, peristiwa Isra dan Mi'raj. Di banyak ayat Al-Quran Ramadan kita ketemu dengan malam. Ada 10 malam terakhir Rasul menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Rasul memberikan contoh iktikaf. Ada apa? Ada Lailatul Qadar, ada malam kemuliaan. Ternyata kemuliaan hidup itu diantarkan lewat kualitas malam. Surat Al-Fajr, coba. Wal Fajr, ayat yang kedua apa? Walayalin asr, demi malam yang 10. Masya Allah. Jadi Allah mengingatkan tentang malam. Wal Fajr, walayalin asr. Yang ketiga wasaf'i wal water. Nah, demi yang genap dan yang ganjil. Nah, ini yang saya ada maaf itu di kontestan calon presiden kita itu ada yang mengomentari tentang LGBT itu yang saya terus prihatin. Katanya itu adalah kodrat. Loh ya apa, wong ayat Qur'an ini jelas, bibunya juga jelas, bapaknya juga jelas. Masa sampean lahir dari banci? Allah itu menciptakan itu yang pasti-pasti. Wal fajr, walayalin asr, wasaf'i wal water. Wasaf'i wal water itu kan demi yang genap dan yang ganjil. Apa yang ganjil? Allah yang menciptakan. Apa yang genap? Makhluk yang diciptakan. Jadi yang diciptakan itu jelas berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, titik sudah. Ono lanang, ono wedok, ndak ada Laura, lanang ora wedok ora, ndak ada. Jelas itu. Ndak ada tempat yang ada. Ada orang ngaku-ngaku saya memang potongannya laki-laki, tapi sesungguhnya perempuan, jiwa saya perempuan. Pret. Kenapa? Secara apapun anatomi kromosom itu beda laki-laki dan perempuan. Jelas berbeda. Kalau ada begitu berarti sakit. Kalau sakit bukan diakui tapi disembuhkan. Nah, sakitnya kalau sakit masyarakat itu namanya sakit sosial. Itu jadi penyakit, ya, ada patologi sosial, ada penyembuhan. Karena itu menjadi problema sosial di masyarakat begitu. Nah, jadi dan itu ada gerakan yang luar biasa gede
ya dananya dan macam-macam untuk bisa merusak generasi sehingga ada generasi lanang ora wedok ora, padahal tidak ada. Allah sudah kasih jelas kok, ya. Apa itu? Wasyafai wal water, demi yang genap dan yang ganjil, ya. Dan masa manusia begitu sak apa Bu, sak bodoh-bodohne wedhus lanang ya gak ono sing jatuh cinta sama wedhus lanang kan gitu. Sak seksi-seksine bebek wedok ya gak ono sing jatuh cinta sama bebek wedok, ndak ada, apalagi manusia. Lah nggih, ya Allah, Masya Allah, memprihatinkan itu ya. Oke. Nah, jadi ayat ini tadi Allah menunjukkan kepada kita keutamaan malam. Malam jangan pernah kehilangan kemuliaan. Kemudian waktu duka, jangan pernah kehilangan kebarokahan. Waktu duka, nanti waktu duhur, waktu siang, jangan pernah kehilangan kebaikan. Dan nanti kalau waktu sore, waktu asar sudah ngepak koper, ini sudah asar. Apa yang kita lakukan pada waktu malam, apa yang kita lakukan pada waktu duha, apa yang kita lakukan pada waktu siang, bukan hanya hari, ini bicara umur. Umur kita ini sudah pada waktu fajar, apa pada waktu asar. Umur kita ini sudah pada waktu nahar, atau jangan-jangan sudah mau maghrib. Kesempatan yang diberikan oleh Allah. Maka wal asri innal insana lafi khusrin, sungguh manusia ini berada dalam kerugian. Siapapun rugi. Yang kaya rugi, yang miskin juga rugi, yang laki-laki rugi, yang perempuan juga rugi, yang tua rugi, yang muda juga rugi. Siapa saja. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu, kecuali tadi yang merawat mahkota kehidupan. Apa itu? Iman. Kecuali orang yang betul-betul menyadari ada kekayaan berharga dalam hidup kita, yaitu iman. Illalladzina amanu. Berikutnya wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat, dan orang yang hidup bertabur amal soleh. Orang yang apa dia yakini itu kemudian dibuktikan dan diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi yang tidak rugi itu adalah orang yang merawat imannya, yang hidup dengan bertabur amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah orang yang saling menasihati dalam hal kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Sabar itu iman level 5. Puncak dari kesempurnaan iman itu namanya sabar. Jadi level 1 iman. Siapa iman itu? Orang yang punya keyakinan kepada Allah. Level 2 apa? Amal soleh. Apa yang kita yakini itu dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan. Itu iman level yang kedua, amal soleh. Iman level ketiga apa? Ilmu. Jadi ilmu itu adalah permata iman yang ketiga. Betapa penting dan berharganya ilmu, sebab dengan ilmu maka mengantarkan kita, memilihkan kita hidup dalam kemuliaan. Dengan ilmunya itu kita mengerti bahwa kebahagiaan itu dimiliki bagi orang yang memilih jalan kemuliaan. Siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah. Karena itu takwa itu tidak ada batasan. Takwa itu, oh kalau di rumah saja takwa, nanti kalau di pasar enggak, bukan. Ya,
oh kalau takwa itu Nabi mengajarkan apa itu? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Menghadapi suami bertakwa, menghadapi istri, pasangan bertakwa, mendidik merawat anak-anak bertakwa. Di mana saja ketentuannya bertakwa. Coba kalau kita lihat, ya, ketika kita diamanai anak, apa yang diajarkan Allah? Ya jalan kemuliaan, bertakwa. Quran surat keempat, surat An-Nisa, ayatnya ayat yang ke-9. Di Quran surat keempat, surat An-Nisa ayat yang ke-9, apa yang diingatkan oleh Allah? Wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Jadi bertakwa itu mutlak. Ingin anak-anak kita berhasil, selamat, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, maka setiap orang tua diperintah wajib memilih jalan kemuliaan. Apa jalan kemuliaan tadi? Bertakwa kepada Allah. Quran surat keempat, surat An-Nisa, ayatnya ayat yang ke-9. Bisa dibantu, Bunda? Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, harta, ilmu, harta, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi di ayat ini betul-betul Allah tunjukkan orang yang khawatir, orang tua yang khawatir akan masa depan anaknya, maka orang tua itu harus mempersiapkan diri. Dan apa yang dipersiapkan itu diwariskan kepada anaknya. Apa? Orang tua harus memilih jalan kemuliaan. Apa jalan kemuliaan tadi? Bertakwa kepada Allah dan memilihkan kepada anaknya jalan kemuliaan, menjadikan anak-anaknya anak yang bertakwa kepada Allah. Panjenengan pirsani Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 124. Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imamah qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, diuji oleh Rabb-Nya dengan beberapa kalimat. Apa maksudnya beberapa kalimat? Ada kalimat perintah ditaati oleh Nabi Ibrahim, ada kalimat larangan dipatuhi oleh Nabi Ibrahim. Jawabannya fa'atammahunna, Nabi Ibrahim taati semuanya. Karena ketaatan, kepatuhan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim memilih jalan kemuliaan, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka derajatnya ditinggikan oleh Allah. Nabi Ibrahim dipilih menjadi pemimpin. Jadi kalau ibu-ibu, bapak mau milih pemimpin, langsung dikasih contoh oleh Allah. Ini Allah memberi contoh memilih pemimpin. Allah langsung, yang dipilih siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim dipilih? Karena Nabi Ibrahim beriman dan bertakwa. Jadi syarat ini tidak bisa ditukar, tidak bisa diganti. Jadi beriman, orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Kalau yakin kepada Allah itu mahkotanya dua. Satu, orang yang yakin kepada Allah yang kita pilih jadi pemimpin itu, dia sadar dia itu siapa? Abdullah.
hambanya Allah, bukan hambanya jabatan. Kalau hambanya jabatan maka dia akan tidak pernah sampai jadi pemimpin, sampainya hanya jadi penguasa. Maka orang yang diberikan kekuasaan besar tidak menjadi mulia. Contohnya Namrud, contohnya Fir'aun, contohnya begitu. Nah ini, maka Nabi Ibrahim karena mulia diangkat Allah jadi pemimpin. Yang menarik berikutnya itu, Bu. Qala wa min dzurriyyati. Jika saya hidup dalam kemuliaan, maka wa min dzurriyyati, kemudian engkau pilih jadi pemimpin, apakah anak-anak saya juga begitu? Maka dijawab oleh Allah, ya tentu jika kamu menggunakan hukum-hukum Allah. Apa hukum Allah itu? Hukum Allah itu satu, mewujudkan dalam hidup keadilan. Dua, menebarkan kasih sayang. Itu hukum Allah, sifatnya universal. Jadi kalau ditanya apa hukum Allah itu, agama ini diturunkan untuk menciptakan keadilan dan untuk menebarkan hidup dengan penuh kasih sayang, selalu berada dalam kebaikan. Itulah hukum Allah. Maka ditanya, yang ditanya apa? Seorang pemimpin yang dikhawatirkan anak keturunannya. Ya Allah, jika saya hidup dalam kemuliaan, apakah anak-anak saya juga bisa jadi pemimpin karena juga hidup dalam kemuliaan? Maka ditegaskan, tidak bisa Nabi Ibrahim, kecuali anakmu juga hidup dalam kemuliaan, yaitu menerapkan hukum Allah. Maka ayatnya apa? Jelaskan, Bu. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Janjiku Ibrahim tidak berlaku bagi orang yang zalim. Kalau anakmu tidak bisa mewujudkan keadilan, kalau anakmu melakukan praktek kezaliman, ya tentu anakmu tidak akan pernah jadi pemimpin. Karena itu didik anakmu dalam kesolehan, hidup dalam kemuliaan. Khawatirkan anakmu kalau jatuh dalam kehinaan, rawat. Dan Nabi Ibrahim sukses, anaknya ternyata soleh, anaknya itu memilih dalam kemuliaan, sehingga semua anak-anaknya diangkat menjadi nabi dan rasul. Ini menjadi pelajaran berharga. Nah, sekarang kan bukan dipilihkan jalan kemuliaan, Bu. Dipilihkan, dicari-carikan kekuasaan. Dicarikan kekuasaan, digolek-golek no dalil supaya dapat kekuasaan. Padahal pemimpin itu dicarikan dalil supaya anaknya hidup dalam kemuliaan, supaya nanti dia bisa mewujudkan keadilan. Wong Allah kasih contoh sendiri loh. Allah itu loh langsung dodeng dirinya begini, ya ibadi, wahai hambaku, ini haramtu zulman ala nafsi. Aku ini Allah, maha kuasa. Jangan kamu mentang-mentang berkuasa. Aku ini Allah maha kuasa, maha segalanya, punya segalanya, maha besar. Ini haramtu zulman ala nafsi. Tapi haram bagi diriku petentang-petenteng melakukan kezaliman. Saya tidak pernah mendalimi sedikit pun kepada hamba-hambaku. Loh begitu Allah kata Allah. Hadis kutsinya, faj'altuhu bainakum. Maka jangan di antara kalian sesama manusia, jangan saling menzalimi. Itu nasihat dari Allah. Yang kita petik di situ apa? Orang tua khawatir kepada anaknya, kekhawatiran itu dijawab dengan apa? Dengan jalan takwa. Menghadapi anak, pengen anak berhasil, takwa. Menghadapi pasangan, suami, takwa. Maka takwa itu di mana saja berada. Kata Rasulullah, ittaqillaha khaitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Maka jika sekarang waktu asar itu menjadi muhasabah, sudah apakah kita menjadi orang yang sukses, kita menjadi orang yang beruntung, kita apakah termasuk orang-orang yang merugi? Yang beruntung dijelaskan Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Orang yang bencana itu, maaf,
ketika orang tidak mau menerima nasihat. Bencana besar itu ketika orang itu tidak mau menerima nasihat dan tidak mau menasehati. Kenapa? Sebab agama itu nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Maka menjadi malapetaka besar ketika orang hidup itu sudah tidak mau atau menolak ketika dinasihati. Juga bencana besar ketika orang sudah acuh tak acuh, tidak mau peduli kepada kondisi orang lain sehingga tidak mau menasehati. Itu adalah, maka di situ saling menasehati dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran. Padahal sabar itu puncak iman. Jadi dalam hal merawat iman kita saling menasehati. Pertama, nasihat dalam hal kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Agama. Kebenaran itu apa? Firman Allah. Nggih. Jadi inilah ibu-ibu, bapak, jamaah rahimakumullah, untuk menjadi fokus dari bagaimana kita bisa bermuhasabah, untuk bisa mengevaluasi diri dari setiap waktu yang diberikan oleh Allah. Maka tentu setiap perputaran waktu yang disediakan oleh Allah hendaknya terus menjadi saat-saat yang indah untuk kita bisa mengevaluasi diri. Pertama, dalam hal ibadah mahdhah, apakah ibadah yang kita lakukan pada saat ini jauh lebih baik dibanding dengan saat-saat sebelumnya? Kita mengalami kemajuan, peningkatan, atau sebaliknya bahkan mengalami kemunduran. Dalam hal ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Salat yang kita lakukan, apakah hanya sekedar salat-salat wajib saja? Apakah salat-salat sunnah tatawwu juga kita istiqomahkan? Oh, kemarin belum, berarti sekarang ditambah, ditingkatkan. Begitu juga dengan Al-Quran, tilawah kita. Apakah setiap hari kita juga melalui hari tanpa melewatkan untuk tilawah Al-Quran? Atau sebaliknya, sudah berbulan-bulan kita tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran, atau bahkan sudah hitungan tahun. Ada orang itu sudah enggan sholat sunnah misalnya karena menjadi beban yang berat, kecuali apa yang sudah diperintahkan. Maka ini menjadi muhasabah harian kita. Infak, sedekah kita, apakah kita keluarkan sebelum sholat subuh kita? Di tengah-tengah diri kita dikepung berbagai bentuk pengeluaran yang bersifat duniawi. Apakah ada keberanian dari kita untuk kita keluarkan dulu sebelum ada hitung-hitungan? Ya, kalau ke toilet bayar, kalau ke ini bayar, ini dan itu bayar, angkutan bayar, ini beli bensin, belum beli itu semua. Tuku pindang ya durung, tapi apa? Salat subuh, dan sebelum salat subuh, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dan sebelum salat sunnah sebelum subuh ternyata sudah gambar merah masuk dulu. Atau sebaliknya, nanti sisa-sisa kalau ada susu blonjo baru diserahkan. Maka jika hari ini kita memberanikan diri membelanjakan lebih dulu, maka kita sudah mendapat keutamaan. Itu perhitungannya, mulai dari ibadah mahdhah, kemudian apa yang kita lakukan Al-Quran, kemudian yang jelas dan pasti infak dan sedekah. Apakah hari-hari kita ini kita terlalu hitung-hitungan dan berharga, lebih penting tentang dunia? Atau sebaliknya tadi yang kita ceritakan, kita bangun rumah saja bisa apa Ibu? Hitungannya bisa sekian M. Lah rumah kita di akhirat berapa M?
kan begitu. Nah, MMA-nya itu ya itu. Ketika kita sebelum sholat subuh, antarane gambar, nanti kalau yang dimasukkan Nawa Burahim apa itu? Yang gambar golok itu masih ada tuh itu. Iya. Nanti kalau yang dimasukkan gambar golok, Bu, ya kan? Ya, yang ada gambar goloknya atau sebaliknya yang warna merah. Masa kita seperti yang di WA itu, ya, kotak keliling, dilebokno, ditokno, dilebokno, dipilihno sing paling cilik. Begitu kotaknya dimasuki plung, ya, kotaknya berjalan, tiba-tiba dari belakang dudul, Mas, ternyata bapak dari belakang menyerahkan uang 100.000, didelok, loh, potongannya gak iku 1.000. Kotaknya dipanggil, akhirnya kotaknya di depan dimasukkan lagi, kotaknya keliling dadak dijawil maneh, Mas, iku duduk duitku, duit sampean sing lugur. Kuwetune Masya Allah kan begitu. Wis dilebokno, ditokno bolak-balik, dan ternyata itu, ya Allah. Nah, ini adalah, maaf Bu, singkat jadi evaluasi kita, ya kita ngukurnya dari ibadah mahdhah dulu. Yang kedua baru muamalah. Muamalah itu adalah amalan yang bersifat umum. Dan amalan yang bersifat umum yang mahal dan berharga itu apa, Bu? Pemaaf. Memaafkan orang lain. Ya, kita ini gampang berlapang dada. Hati kita ini kita bersihkan, tidak usah hitung-hitungan. Ya, kalau ada orang lain salah, segera kita maafkan. Saya ini loh Bu, bisa merasakan di Surabaya itu luar biasa. Lihat ada orang salah, sak durunge diseneni, nyeneni dhisik. Di jalan itu sudah biasa. Jadi kita begini, orang begini, mau dari sini nyewalip. Terus saya sampai istri saya, loh Mas, sampean nggak kasih rating? Wes rating. Dia di tikungan, moro nyualip orang dari sini, orang saya mau ke sini di sini, nyeneni dhisik itu sudah biasa. Wes sabar. Saya gitu jadi, itu langganan. Saya itu pernah di Menur itu juga gitu, mau lewat apa itu AKL itu juga gitu. Wah, ada anak nyelonong mau ke Pasar Manyar. Dia yang salah jatuh sendiri nempong di itu. Durung diseneni nyeneni dhisik. Wah, Allah luar biasa. Terakhir ketemu dadak saya khutbah di Manyar Air Das. Loh kok beliaunya di bawah. Kira-kiranya, loh iki sing tak seneni wingi, kira-kira begitu. Ya Allah, luar biasa. Jadi demikian Bu, nanti bisa kita sharing-sharingkan di kesempatan yang lain. Intinya kita ini diberi waktu oleh Allah. Waktu itu ada masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Masa sekarang itu harus lebih baik dari masa yang sudah kita tinggalkan. Besok harus lebih baik dari sekarang dalam semua hal yang kita lakukan. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dipilihkan jalan kemuliaan, sehingga kesempatan umur yang diberikan oleh Allah ini menjadi saat-saat yang berharga untuk berfastabiqul khairat. Kita mengisi hidup dengan kebaikan demi kebaikan, termasuk ke depan, ya Bu ya. 2024 mudah-mudahan lebih baik, ya Allah. Allah hadirkan pemimpin yang mendatangkan keridhaan Allah, bukan menghadirkan pemimpin yang kebijakannya mendatangkan murka dan malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.